percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kesempatan ini kita bersyukur masih bersama-sama mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Naikkan syukur
Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Selama-lamanya Tuhan, kami mau meninggikan nama Engkau. Terima kasih karena mengasihi kami. Haleluya Tuhan. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dan naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi beribadah bersama keluarga kita. Bahkan mungkin ada juga yang beribadah bersendirian. Tapi bagaimanapun cara kita beribadah, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati kita semua dan mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah kita. Saya mau bersama-sama untuk mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kelas penetapan. Pada minggu ini kita sudah berlangsung kelas penetapan, di mana kita mengadakan setiap hari Rabu jam 8 malam. Jadi saya mendorong untuk semua pemimpin supaya menggerakkan atau mewar-warkan tentang kelas penetapan ini. Bahkan mari kita lihat untuk anak-anak kita yang belum ikut kelas penetapan ataupun anggota kita yang dewasa yang belum ditetapkan, mari kita makluman kepada gereja maupun pemimpin gereja, bahkan mungkin terus kepada pejabat gereja untuk kita aturkan mereka untuk mengikuti kelas penetapan. Yang kedua, kita juga sudah berlangsung dalam minggu lalu kelas pemuridan dalam buku yang kedua, ya. Dan pada buku kedua ini saya melihat kehadiran itu semakin kurang, semakin sedikit. Tapi itu tidak mematahkan semangat kita, anggota-anggota yang hadir, karena saya menghargai kepada anggota-anggota yang setia, dan saya percaya di dalamnya bukan saja saya mengajar anggota yang diberkati, tapi ketika saya mempersiapkan pelajaran ini dan saya belajar sendiri, saya juga diberkati dan saya mulai suka dengan buku pemuridan ini. Banyak perkara-perkara yang baru saya pelajari, khususnya dalam mendekatkan hati kita kepada Tuhan, dalam doa kita, dalam renungan kita, dan hubungan kita bersama keluarga dan sesama kita. Jadi sangat penting, sangat baik, walaupun Anda sudah terlepas kelas yang pertama, tapi kita masih membuka untuk setiap jemaat untuk kamu boleh ikut bersama-sama dalam kelas pemuridan. Yang seterusnya, kampanye Batu Bata kita masih teruskan dan juga masih war-warkan setiap minggu untuk kita semua diingatkan untuk terlibat sama dalam kampanye Batu Bata. Dan juga kita bersyukur kita melihat penglibatan yang baik daripada setiap jemaat. Sungguh pun kita sekarang dalam dikatakan fase pemulihan, di mana kita juga masih dalam sekatan pergerakan, tetapi itu tidak menghalang setiap jemaat kita yang sudah menyumbang maupun sudah respon untuk Batu Bata ini. Kita bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita juga mendengar khotbah juga tentang pembangunan, dan saya percaya Tuhan juga memberkati ketika kita memperhatikan pembangunan rumah Tuhan, maka Tuhan juga akan memperhatikan kebajikan kita untuk keluarga kita, untuk seisi rumah kita, bahkan untuk seluruh jemaat kita. Yang terakhir, kita juga terus mendorong setiap jemaat untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya percaya walaupun mungkin ada yang terjejas di dalam pendapatan seharian, tapi bagaimanapun keadaan kita, mari kita tetap belajar bersyukur. Di dalam kita belajar bersyukur, dalam kita kekurangan, tetapi kita masih mampu untuk bersyukur. Saya percaya Tuhan melihat, dan ketika kita setia di dalam kesukaran kita, bukan saja Tuhan melihat, tetapi Tuhan akan memberkati kita. Semoga Tuhan memberkati kita dalam musim pandemi ini. Doa saya supaya setiap anggota jemaat kita
Doa saya supaya Tuhan lindungi kita semua, bukan saja kita semua, tetapi seisi keluarga kita juga dilindungi Tuhan, supaya tidak terjangkiti oleh COVID-19. Semoga penyertaan Tuhan terus ada pada kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Nehemia bab yang ketiga ayat 1 sehingga ayat yang ke-13. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sana. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Yuria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesalum bin Berekhia bin Mezebel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Bana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka, mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pesia dan Mesulam bin Bisoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melecha, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meranot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mespa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Yuzel bin Harbhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya. Dan berdekatan dengan dia, Hatus bin Esebnea, Melkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bahagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang lain mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zenoa. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hesta sampai pada pintu gerbang sampah. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat waktu ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semua boleh beribadah bersama keluarga kami masing-masing, bahkan mereka yang beribadah secara bersendirian. Tuhan juga memberkati supaya ketika kami belajar firman-Mu, Engkau yang memberikan kami pengertian dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami pelajari itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar pembacaan daripada Nehemia pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama yang ke-1 hingga 13.
di mana kita mengangkat tema yaitu respon untuk membangun. Kalau Anda masih ingat 3 minggu lalu saya bawakan khotbah tentang Nehemia juga dalam pasal yang kedua. Di awal pada pasal-pasal ini di mana kita melihat panggilan Nehemia. Bagaimana panggilan Nehemia kepada Nehemia sehingga dia dipanggil untuk membangun tembok Yerusalem. Apa yang saya pelajari, Nehemia seorang yang dekat hatinya kepada Tuhan. Dan ini kita dapat lihat ketika di mana dia adalah orang yang dekat hatinya kepada Tuhan dalam doanya. Dan saya melihat juga bukan saja dia berdoa, tetapi dia juga berpuasa. Dan ketika inilah panggilan Tuhan atau visi Tuhan diletakkan dalam diri Nehemia ataupun dalam hati Nehemia itu sendiri. Dan pada masa itu sebenarnya Nehemia berada di Persia ataupun di dalam kerajaan Persia. Dia sebagai seorang juru minum Raja Artasasta. Jadi ketika kita melihat kedudukan Nehemia, dia dalam keadaan yang zon yang selesa, tetapi dia sanggup mengambil risiko, mengambil satu beban yang lebih berat lagi ketika dia menyahut panggilannya untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi yang seterusnya kita melihat dalam pasal yang ketiga ini, setelah Nehemia meyakinkan ataupun membuat penyelidikan, dia juga meyakinkan para pemimpin dan dia terus fokus walaupun di dalam perancangannya itu mendapat tentangan ya daripada Tobia ya, tapi apa yang kita lihat, Nehemia tetap fokus. Dan akhirnya dalam pasal yang ketiga ini kita melihat perkembangannya di mana Nehemia membawa seluruh umat Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Dari di dalam apa yang saya dapat pelajari secara pribadi di dalam pasal 3 ini, di mana ada kesatuan di dalam umat Israel yang dipimpin oleh Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi sangat penting kesatuan ini sehingga dikatakan mereka hanya mengambil masa 52 hari saja, yaitu lebih kurang hampir 2 bulan untuk membangun tembok ini. Jadi saya melihat hasil daripada kesatuan ini sangat penting. Sebab itulah di dalam saya membawakan dalam Mazmur 133 katanya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di dalam kesatuan kerjasama itu sebenarnya ada berkat. Dikatakan seperti embun itu dikatakan pergi, embun dari gunung Hermon turun ke gunung Sion. Dikatakan jarak daripada gunung Hermon ke gunung Sion itu lebih kurang 100 km jauhnya. Tetapi ketika penyatuan, mereka ada kepadatan yang di antara satu sama lain, embun ini dapat pergi jauh. Dan dikatakan ketika dia pergi dan turun ke gunung Sion, di sanalah terjadi berkat, memberikan kesegaran kepada orang-orang di sana, bahkan memberikan kesegaran kepada tumbuh-tumbuhan di gunung-gunung Sion. Jadi gambaran kesatuan itu menunjukkan dalam Mazmur ini mengatakan ada berkat Tuhan. Inilah yang terjadi juga kepada orang-orang Israel di mana di bawah pimpinan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Oleh itu, mari kita lihat bagaimana mereka boleh respon sehingga mereka boleh membangun kembali tembok Yerusalem ini hanya dalam masa 52 hari. Yang pertama, karena para pemimpin memberikan teladan yang baik. Siapa pemimpin ini? Mari kita baca dalam Nehemia 3 ayat 1. Katanya,
maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka menthabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menthabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Di sini dikatakan, kalau kita lihat, dikatakan bersiaplah imam besar Eliasib. Siapa ini imam besar? Kalau di perjanjian lama disebut sebagai imam besar, tetapi kalau dalam perjanjian baru mereka menyebutkan, orang-orang Yahudi menyebutkan imam agung. Dan imam besar ini adalah orang yang tertinggi di dalam agama Yahudi pada masa itu, ya. Dan juga adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi, kerana dia mengetuai mahkamah agama Yahudi, ya. Dan di bawahnya ada juga disebut sebagai imam-imam bawahan. Jadi artinya Imam Eliasib dan para imam bawahan yang lain, mereka dikatakan apa? Menthabiskan pintu-pintu, dan akhirnya mereka memasang pintu-pintunya. Apa yang saya lihat di sini, tugas imam adalah mereka menthabiskan. Sebelum mereka membangun tembok itu keseluruhannya, mereka menthabiskan terlebih dahulu tembok Yerusalem itu, ya. Tapi tidak berhenti di situ. Imam besar Eliasib ini bukan saja tugasnya untuk menthabis, dia tidak berhenti di situ, tetapi dia juga ikut serta memasang pintu-pintunya. Jadi seorang yang mempunyai kedudukan, seorang yang terhormat, seorang yang disegani, dia tidak segan-segan untuk turun tangan dan turut serta untuk bersama-sama untuk membangun. Ini menjadi teladan kepada orang-orang Israel yang pada masa itu juga. Jadi kita dapat pelajari bersama-sama, kalau kita mau membangun sesuatu atau kita mau merancangkan sesuatu, perkara yang paling penting adalah para pemimpin memberi teladan yang baik. Saya percaya di jemaat kita, para pemimpin kita, pemimpin tertinggi gereja, PCC, maupun padri atau pastor, maupun juga pemimpin sel kanak-kanak, asal saja Anda seorang pemimpin, saya percaya kita semua sudah menjadi teladan. Ketika seluruh kepimpinan ini melakukan dan bertindak, saya percaya keseluruhan jemaat kita seperti yang berlaku kepada orang-orang Israel pada masa itu. Mereka melihat seorang imam besar Eliasib yang turut serta dan membangun, bahkan dia sendiri yang memasang pintu-pintu gerbang itu. Ini satu teladan yang baik bagi saya, ya. Walaupun dia seorang yang terhormat, seorang yang terkemuka, kedudukannya itu tidak menghalang dia untuk bersama-sama, bahkan dia menjadi teladan supaya orang-orang Israel yang lain ataupun orang-orang Israel kelas bawahan itu, orang-orang yang pertengahan, mereka juga melihat imam ini dan mereka terdorong dan mereka bersama-sama membangun tembok Yerusalem. Inilah akibatnya ataupun hasilnya, sehingga mereka hanya mengambil 52 hari untuk membangun. Yang kedua, kita lihat poin kita yang kedua. Setelah kita melihat imam atau pemimpin menjadi teladan, tapi terdapat juga beberapa orang yang menolak untuk menolong. Sungguh pun ada orang yang berapi-api, bersemangat untuk membangun bersama Nehemia dan juga para pemimpin, tapi ada juga golongan orang ataupun orang yang menolak untuk menolong. Dalam Nehemia 3 ayat 5 katanya, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka
tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Dikatakan orang-orang tekwa. Adakah orang-orang tekwa ini tidak mau bersama-sama membangun? Tidak. Orang-orang tekwa kalau Anda lihat di dalam ayat 27, mereka membina ataupun bagian mereka membina menara besar hingga ke tembok Ofel. Jadi siapakah yang tidak mau serta atau memberikan bahunya? Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberikan bahunya ataupun tidak mau bekerja sama, tidak mau melakukan pekerjaan yang berat itu. Siapakah pemuka-pemuka ini? Pemuka-pemuka ini dalam terjemahan yang lain disebutkan sebagai golongan bangsawan daripada suku ataupun orang-orang tekwa, ya. Tapi orang-orang tekwa yang lain mereka bersama-sama sehingga mereka membangun menara besar dan tembok Ofel. Tetapi hanya pemuka-pemuka. Kalau kita bandingkan tadi imam besar, sungguh pun dia mempunyai kedudukan yang tinggi, orang yang terhormat dan orang yang disegani, tapi orang ini ada kerendahan hati. Untuk Imam Eliasib ini mempunyai kerendahan hati. Tetapi orang tekwa ini, orang-orang tekwa dari golongan bangsawan ini, mereka tidak bersama-sama. Kenapa? Bagi mereka itu bukan pekerjaan mereka, itu bukan urusan mereka. Ada hal-hal lain yang lebih penting daripada mengurus ataupun terlibat sama dalam hal itu. Karena mereka sudah senang dengan keadaan mereka. Mereka sudah senang dengan kehidupan mereka. Mereka tidak mau diganggu. Mereka tidak mau disusahkan dengan perkara-perkara yang berat dan menyusahkan. Ketika kedudukan kita sudah tinggi di satu kedudukan yang agak selesa, di zona selesa, kadang-kadang kita seperti orang-orang bangsawan tekwa ini yang tidak mau terlibat. Karena bagi kita mungkin itu sedikit menyusahkan kita. Itu mungkin mengganggu kita. Karena kita sekarang punya urusan yang besar-besar, yang sangat penting. Dan bagi kita mungkin pelayanan itu bukan satu perkara yang penting. Pelayanan itu bukan bahagian kita lagi. Itu perkara yang kecil. Tetapi mari kita belajar daripada Imam Eliasib. Sungguh pun memasang pintu itu bukan satu perkara yang besar, hanya satu pelayanan kecil. Tetapi dengan kerendahan hati, dia melakukannya untuk Tuhan. Mari kita juga bersama-sama renungkan pada perkara ini. Dalam kita mau membangun gereja, Tuhan tidak menuntut kita melakukan yang besar. Mari kita mulakan dengan perkara-perkara yang kecil. Mungkin sumbangan kita yang kecil, mungkin juga dengan kita mendorong jemaat-jemaat yang lain. Ketika kita berjumpa dengan jemaat lain, kita mendorong mereka untuk mengingatkan di antara satu dengan lain bahwa kita ada proyek pembangunan gereja baru, dan mari kita bersama-sama untuk terlibat sama. Sungguh pun bagian kita, bagian kecil. Bahkan saya lihat dalam jemaat kita ada yang menjual sayur-sayuran. Walaupun hanya tidak begitu banyak nilainya, tetapi bagi saya sangat kagum melihat hati setiap jemaat yang terlibat ini. Inilah yang kita mau. Janganlah kita seperti orang tekwa ini. Karena kedudukan mereka digelar sebagai orang bangsawan, sehingga mereka tidak lagi mau melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam Yeremia 48 ayat 10 katanya, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Artinya orang-orang tekwa yang menolak tadi, orang yang tidak mau, orang yang menolak firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mau melakukan pekerjaan. Marilah kita menerima berkat Tuhan, bukannya kita dikutuk. Sungguh pun kita melakukan perkara yang kecil-kecilan, tetapi perkara kecil-kecil ini ketika kita melakukan dengan hati kita, dengan kasih kita, saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Yang ketiga, poin kita yang ketiga dalam respon untuk membangun adalah Tuhan melibatkan semua jenis orang. Artinya keseluruhan.
orang itu atau dalam bangsa Israel itu sangat penting. Mereka ada peranan masing-masing. Mari kita baca Nehemia 3, 8 hingga 9. Dikatakan berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, seorang tukang emas, mengadakan pembaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berkaitan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan pembaikan. Dikatakan Uziel bin Harhaya adalah seorang tukang emas. Bayangkan, orang tukang emas ini orang yang melakukan perkara-perkara yang detail, yang kecil, yang sangat teliti. Tapi mereka juga terlibat sama. Kalau dibandingkan buat emas dengan mau buat paitung simen ataupun membuat batu-batu, menyusun batu-batu ataupun mengangkat barang-barang berat, mungkin mereka terbatas. Tetapi apa dikatakan di sini, mereka juga terlibat, tukang emas ini. Dan kedua, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Apa artinya? Seorang juru campur rempah-rempah. Seorang juru campur rempah-rempah ini bermaksud seorang yang membuat minyak wangi, ya. Boleh bayangkan, orang yang jurusan kosmetik disuruh pergi buat pembangunan, disuruh jadi kontraktor, ya, disuruh jadi buruh untuk membuat pembangunan. Tidak ada alasan, semuanya terlibat. Tuhan melibatkan semua orang. Tetapi karena mereka ni orang yang teliti dalam mereka mencampur bahan-bahan, mereka diperlukan ketelitian mereka. Jadi bahagian mereka adalah mereka memperkokoh tembok Yerusalem sampai ke tembok lebar, ya. Jadi ada bahagian di tembok Yerusalem itu tidak runtuh, tapi hanya perlu diperkokohkan. Mereka tidak membangun kembali, tapi mereka mereka memperkokoh, menjadikan tembok itu lebih kuat, ataupun memperhatikan penjagaan dengan ketekunan mereka yang luar biasa. Mereka akan memperbaiki dan menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Jadi peranan mereka juga sangat penting. Ada bagian mereka dengan kepakaran mereka. Sungguh pun mereka tidak mempunyai kepakaran untuk membangun, tetapi mereka mempunyai kepakaran untuk memperkokoh, memperkuat lagi tembok Yerusalem itu. Dan akhirnya kita melihat juga seorang dikata Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah di Yerusalem. Kalau kita lihat terjemahan yang lain dikatakan dia seorang gubernur, ya. Gubernur, penguasa setengah wilayah, bukan keseluruhan. Ada bagian-bagian gubernur yang kecil ini. Dialah gubernur yang kecil ini. Dikatakan dia juga terlibat sama. Jadi artinya kita lihat orang yang di golongan kelas atasan, pertengahan dan juga kelas bawahan, semua terlibat. Karena apa? Karena hati mereka untuk menyambut panggilan mereka sebagai umat Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Kenapa mereka sangat mau membangun tembok Yerusalem? Apakah kepentingan tembok Yerusalem ini? Yang pertama, pentingnya tembok Yerusalem ini untuk ketika mereka sudah membangun bait Allah di sana, membangun rumah-rumah mereka, tembok Yerusalem ini sebagai benteng perlindungan mereka. Yang kedua, ketika mereka membangun tembok Yerusalem ini artinya mereka sudah di dalam kembali kepada pemulihan. Mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mereka sudah diberi pertolongan oleh Tuhan. Jadinya ketika mereka melihat, ketika bangsa-bangsa melihat mereka sudah membangun, mereka melihat kembali bahwa Allah, orang Israel, Allah yang dahsyat, sudah kembali menolong mereka, memberi mereka kekuatan sehingga untuk bangkit kembali setelah
mereka 70 tahun diperbudak ataupun dibuang masa pemerintahan kerajaan Babel oleh Raja Nebukadnezar. Jadi ini sangat penting untuk mereka. Jadi ketika ini kita melihat bagaimana kerjasama di dalam umat-umat Israel dalam membangun tembok Yerusalem. Dikatakan di sini di dalam kesatuan Allah, Allah sanggup mau melihat ada kesatuan sehingga anak-anak Allah mau bekerja sama dengan Tuhan di dalam pelayanan. Inilah kerinduan Tuhan, supaya setiap kita ada bagian dalam kita dan kita terlibat sama untuk membangun, dan di dalamnya Tuhan membangun satu hubungan dan di mana kita bekerja sama dan kita menjadi berkat bagi orang sekeliling kita dan sekitar kita, bahkan kepada jemaat kita. Dan kadang-kadang mungkin di dalam gereja juga kita, dalam jemaat kita, ataupun mungkin ada di antara kita yang mungkin kita hanya melihat, dan juga mungkin ada orang yang suka komplain dan komen itu ini. Tapi apa yang saya lihat dalam nota saya dikatakan, jangan kita hanya menjadi orang yang berkata, lihat ini yang kurang dari pekerjaan Tuhan dan itu yang kurang dari pekerjaan Tuhan, lalu dia tinggal di situ dan tunggu orang lain mengerjakannya. Artinya dia komplain sana sini, tapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Dia hanya duduk. Tapi apa yang saya letakkan dalam nota saya, dikatanya sini, pada waktu kita melihat ada yang kurang, ini masih perlu dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak duduk terpaku tangan dan diam. Kita turun tangan bagian di dalamnya, meskipun hanya bagian yang kecil. Jangan hanya tinggal duduk. Walaupun kita melihat, ketika kita melihat kekurangan, kitalah yang pergi mencukupinya, ataupun kitalah yang pergi mengerjakannya. Dan akhirnya ketika kita menghadapi kesulitan, janganlah itu membuat hati kita menyerah dan merasa tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Jangan kita menyerah dengan begitu cepat dan kita mengatakan itu satu yang mustahil. Marilah kita berjuang dan juga mengerjakan apa yang Tuhan letakkan di dalam hati kita. Dan akhirnya pada kesimpulan saya juga yang dapat saya pelajari daripada Nehemia dan orang-orang Israel sezamannya ini, di mana kerjasama mereka yang sangat erat, seperti yang kita lihat, saya bacakan di Mazmur tadi, ketika satu kerjasama yang erat ataupun hubungan erat, embun itu boleh pergi jauh, bukan saja pergi jauh, bahkan menjadi berkat di mana mereka pergi. Artinya di dalam kesatuan, di dalam kerjasama itu ada berkat Tuhan. Dan saya lihat berkat mereka adalah begitu cepat mereka membangun, karena ada berkat kerjasama, saling tolong menolong di dalam melaksanakan visi Tuhan. Dan akhirnya saya melihat mereka menikmati berkat itu. Mereka melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi akhirnya marilah kita bersama-sama untuk melihat pembangunan gereja kita. Mari kita terus berdoa. Bukan saja kita berdoa, tapi seperti Nehemia, dia meletakkan hatinya yang sungguh-sungguh. Karena kedekatan hatinya itu, dia melihat pembangunan tembok Yerusalem ini sangat penting. Dan dia meyakinkan para pemimpin. Bahkan dia menerjemahkan apa yang ada dalam hatinya kepada tindakan. Dan akhir sekali juga kita melihat bagaimana dia membawa keseluruhan daripada pemimpin atasan, umat pertengahan dan juga umat-umat bawahan, mereka bersama-sama bekerja sama. Dan hanya 52 hari mereka dapat membangun tembok Yerusalem. Doa saya supaya gereja kita juga boleh mencontohi Nehemia ini,
dan juga umat-umat Israel pada masa itu. Sungguh pun ada sebilangan kecil yang menolak untuk bekerja sama, tetapi itu tidak melemahkan mereka. Dan akhirnya apa yang mereka doakan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan memimpin dan mereka berhasil. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sudah belajar mengenai Nehemia dan bersama-sama dengan imam besar Eliasib dan juga para pemimpin lain dan juga umat Tuhan yang lain bersama-sama membangun tembok Yerusalem, di mana kami melihat kerjasama di antara satu sama lain. Sungguh pun ada cabaran yang menolak dan tidak mau bekerja sama, tetapi itu tidak mematahkan semangat mereka. Dan kami mau berdoa juga dalam gereja kami yang selama ini berdoa untuk membangun rumah Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, biarlah hati kami sentiasa berkobar-kobar, kerinduan kami sentiasa rindu untuk mau mengerjakan pelayanan Tuhan yang mulia ini. Ketika kami memperhatikan rumah Tuhan ini, kami percaya orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang berusaha untuk membangun rumah Tuhan ini, Tuhan juga pasti memberkati mereka. Tuhan juga pasti memperhatikan setiap kehidupan keluarga mereka, keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, usaha kami dalam pelajaran anak-anak, dalam bisnis, dalam apapun yang kami lakukan, ketika kami bersama-sama untuk melihat pembangunan ataupun pekerjaan rumah Tuhan ini terbina, terlaksana, dan kami semua terlibat, Tuhan juga akan memperhatikan setiap kehidupan jemaat dan para pemimpin. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita tadangkan tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeriahkan hati dan jiwa kamu dalam pengatau dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.
minggu depan dan Tuhan memberkati. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih aku terima, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak